Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin Edi yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah Sobat Agro, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah di segmen agronya sekali ini Rani masih ditemenin sama Ira. Nah di sini kita mau infoin nih tentang inovasi-inovasi mahasiswa maupun dosen di bidang pertanian. Penasaran seperti apa? Check it out! Tampaknya situasi pandemi COVID-19 ini belum menunjukkan penurunan ya. Udah 1 tahun lebih nih pandemi ini berlangsung dan saat ini makin tinggi banget ya kasus harian positif COVID ini. Iya sih Ran, bener banget. Jadi kayak kita juga turut prihatin ya dengan kondisi Indonesia saat ini, dan semoga aja upaya juga kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini segera membuahkan hasil yang baik ya. Iya bener banget. Nah melihat kondisi tersebut nih Ra, salah satu langkah preventif nih yang bisa dilakukan ini masyarakat diminta untuk dapat meningkatkan imunitas tubuhnya ini agar terhindar dari virus corona ini. Nah yaitu dengan cara mengkonsumsi suplemen yang bersifat imunomodulator. Oke, imunomodulator. Kamu bisa jelasin sedikit gak imunomodulator tuh apa? Terus apa sih manfaatnya buat sistem imun kita gitu? Nah, jadi imunomodulator ini adalah zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun dengan cara mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif. Nah, seperti mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun kita yang terganggu. Oke, berarti artinya dengan mengkonsumsi imunomodulator ini sistem imun kita yang terganggu tadinya bisa dikembalikan keseimbangannya kayak gitu. Iya, bener banget Ra. Nah, maka dari itulah tim peneliti dari Fakultas Pertanian, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, dan juga Direktur Utama Rumah Sakit UNS Surakarta ini menciptakan sebuah minuman yang bersifat imunomodulator yang kemudian dinamakan dengan Curcuma Pro. Oke, berarti bahannya ini herbal ya. Terus apa aja sih bahan yang digunakan? Aku tahu sih kalau kurkuma tuh kunyit kan ya. Nah bener banget Kak, jadi Curcuma Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang pastinya ini mempunyai kandungan yang baik nih untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dari virus COVID-19 ini. Nah bahan-bahan yang digunakan benar tadi yang kamu bilang tadi, kunyit. Ada kunyit, kemudian ada temulawak, ada jahe, ada madu hutan, dan juga ada koko nektar. Oke, berarti aman ya untuk tubuh kita karena kan bahan pembuatannya tuh alami. Iya bener banget, seperti yang kita ketahui kan kalau temulawak sama kunyit ini kan mengandung kurkumin. Kurkumin. Kurkumin ini juga dikenal sebagai antioksidan yang kuat gitu. Nah, hasil riset dari tim peneliti UNS ini juga menunjukkan bahwa kurkumin ini dapat berfungsi sebagai imunomodulator pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, sementara itu jahe kan juga mengandung gingerol. Kemudian untuk tadi bahan yang madu hutan sama koko nektar itu sebagai pemanis, jadi biar ada rasanya ya, biar enak gitu diminum. Bener banget. Nah, dalam produksinya nih tim peneliti UNS ini juga telah bekerja sama dengan PT Sintesa Herba Salatiga dan mereka ini udah memproduksi 7.000 botol Curcuma Pro. Oke, nah jadi 7.000 botol ini udah didistribusikan sih di beberapa instansi seperti di Kemenristek, kemudian pemerintah daerah, sejumlah rumah sakit, dan juga pondok pesantren. Oke, berarti kita sebagai masyarakat umum udah bisa belum membeli produk Curcuma Pro ini? Oke, sejauh ini yang aku tahu sih Curcuma Pro ini kan masih dalam tahap pengembangan ya Ra ya. Jadi tim peneliti UNS ini masih menganalisis lebih lanjut dan juga memperkuat landasan ilmiah mereka, serta juga mengurus izin edarnya nih Ra sebelum dipasarkan dan juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Oke. Nah, kita masih ngomongin soal minuman sehat.
kamu udah pernah belum sih Ra minum teh bunga telang? Bunga telang ya? Kayaknya sih kalau bunga telang aku tahu deh, tapi kalau minum tehnya kayaknya aku belum pernah deh. Oke, kamu udah tahu kan ya bunga telang yang warnanya ungu yang biasanya tumbuh di sekitar pekarangan rumah itu kan? Iya, kayak banyak tuh kita temuin di pekarangan rumah gitu. Iya, bener banget. Nah, Ra, berarti kamu harus cobain deh ntar rasanya teh bunga telang. Oke. Karena ada sebuah penelitian nih yang mengatakan kalau bunga telang ini ternyata juga mengandung antosianin. Nah, antosianin yang kita katakan itu juga termasuk ke dalam antioksidan yang baik yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus penyakit seperti itu, Ra. Nah, karena kandungan itulah juga sekarang banyak, Ra, masyarakat yang mencari bunga telang itu, dan di pasaran juga udah banyak, Ra, produk-produk turunan dari bunga telang. Oke, jadi ternyata banyak banget ya tanaman di sekitar kita tuh yang ternyata punya manfaat untuk kesehatan tubuh. Terus tadi bunga telang itu diapain dulu nih Ran sebelum kita bisa minum? Nah, jadi gampang banget. Bunga telang segar yang kita panen dari kebun itu bisa langsung dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan alat pengering seperti itu. Kemudian bunga telang yang udah kering itu nanti kita seduh aja pakai air hangat, terus bisa ditambahin gula atau lemon atau madu seperti itu. Oh, berarti gampang banget ya ternyata caranya. Nah, bener banget, Ra, gampang banget cara pembuatannya. Nah, terus ngomongin tadi soal pengeringan bunga telang, ada inovasi menarik nih, Ra, dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Nah, jadi mahasiswa dari Fakultas Teknik UB ini berhasil merancang sebuah alat pengering bunga telang yang berbasis IoT. Aduh, belibet ya. Keren ya. Jadi berarti maksud kamu nih alat pengering bunga telang yang dihasilkan mahasiswa UB ini sudah dilengkapi dengan sensor dan bisa dihubungkan dengan internet gitu? Iya, bener banget. Jadi mesin pengering bunga telang yang berbasis IoT ini nantinya kan bisa memudahkan para petani maupun para pengolah produk turunan bunga telang ini dengan mengontrol mesinnya itu dari jarak jauh seperti itu. Nah, jadi mesin bunga telang ciptaan mahasiswa UB ini dirancang dengan memiliki chamber pemanas dan juga pendingin. Nah, modifikasi chamber tersebut ini berfungsi untuk mempertahankan kualitas antosianin yang ada pada bunga telang. Oke, berarti kandungan antosianinnya tuh nggak bakal hilang ya, walaupun dikeringkan dengan mesin gitu. Iya, jadi malah tetap terjaga, Ra, kualitasnya. Nah, karena bunga telang yang udah dipanen dari kebun kan biasanya kalau saat ini kan masih banyak proses pengeringannya itu masih manual ya, Ra, ya, dijemur di bawah sinar matahari. Dan pastinya kan itu membutuhkan waktu yang lama gitu, 2-3 hari lah bisa sampai kering gitu. Dan di situ juga nggak ada jaminan nih, Ra, kualitas antosianinnya masih terjaga atau udah hilang gitu. Benar. Nah, terus juga pas musim hujan nih, Ra, para petani bunga telang kan nggak bisa memproduksi karena kan kondisi cuaca hujan seperti itu kan nggak bisa kering, dan malah mereka nggak manen bunga telangnya, yang ada malah jadi rugi gitu kan. Iya, benar banget. Jadi emang diharapkan banget dengan adanya inovasi ini para petani bunga telang dan juga UMKM yang memproduksi produk turunan dari bunga telang ini bisa ya meminimalkan kerugiannya mereka. Iya, benar banget. Nah, selanjutnya inovasi yang ketiga nih, Ra, datang dari sekelompok mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Nah, jadi di masa pandemi seperti ini tuh tidak menyurutkan semangat mereka untuk menciptakan sebuah inovasi. Nah, bahkan nih, Ra, mahasiswa ITS ini berhasil mendapatkan perunggu di dalam sebuah ajang yaitu Smart Innovation and Ideas for Indonesia Transformation in Pandemic Era. Nah, dengan inovasinya yaitu biobriket yang berbahan dasar dari ampas tebu. Wah, hebat banget ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini mereka malah bisa berinovasi gitu. Terus kalau aku nggak salah nih, biobriket
bukannya pengganti bahan bakar yang terbuat dari bahan organik itu kan, atau limbah pertanian gitu. Iya betul banget Ra. Jadi kan kita ketahui ya kapasitas produksi gula di Indonesia ini kan tinggi sehingga berdampak melimpahnya limbah ampas tebu tadi dan juga limbah blotong. Nah, kondisi lingkungan di sekitar industri pengolahan tebu ini kan semakin memburuk ya karena banyaknya limbah-limbah tersebut. Nah, melihat kondisi tersebut, sekelompok mahasiswa dari ITS ini membuat sebuah inovasi itu tadi, biobriket yang berbahan dasar limbah ampas tebu dan juga blotong dengan campuran tambahan kulit singkong. Oke, berarti bisa dibilang inovasi ini ramah lingkungan ya, Ran? Iya bener banget Ra, karena hal itu juga menjadi salah satu alasan utama sih mereka ini menciptakan biobriket ini. Nah, selain alasan lingkungan tadi, ramah lingkungan tadi, berdasarkan hasil analisis tim ITS ini menyatakan bahwa limbah ampas tebu ini memiliki karakteristik yang mudah terbakar, kemudian memiliki kandungan air, gula, serat, dan mikroba yang dapat melepaskan panas akibat fermentasi. Oke, terus tadi kamu bilang ada tambahan kulit singkongnya kan? Nah itu kenapa tuh ada penambahannya? Oke, jadi penambahan kulit singkong pada biobriket hasil ciptaan mahasiswa ITS ini berfungsi nantinya ini akan membuat biobriket ini semakin rendah kadar airnya sehingga proses pembakaran yang nanti tuh bisa lebih efektif gitu, bisa lebih efektif dan efisien. Iya. Terus gimana sih cara pembuatan biobriket ini, Ran? Sebenarnya prinsip pembuatan biobriket dari bahan limbah ampas tebu ini sih nggak terlalu sulit ya Ra ya, karena hanya memiliki beberapa tahap aja, yaitu ada yang pertama kan pastinya pembuatan adonannya, kemudian ada pencetakan adonan, terus juga ada pengeringan adonan sehingga nantinya bisa jadi briket yang siap pakai. Nah, hal penting dalam pembuatan biobriket ini yaitu mengurangi kadar air bahan dasar biobriket, yaitu dengan cara dijemur di bawah sinar matahari langsung. Ya bener banget. Nah nanti kalau udah kering bahan dasar tersebut tuh nantinya baru bisa digunakan untuk membuat adonan. Nah dengan cara ditumbuk kemudian ditambahkan perekat. Terus yang gak kalah penting lagi selain tadi mengurangi kadar air juga pemampatan adonan Ra. Jadi kalau biobriketnya itu semakin padat, nah semakin tinggi nih Ra daya nyala api yang dihasilkan nantinya. Oke, berarti cukup mudah ya ternyata caranya. Berarti masyarakat umum kayak kita ini bisa dong meniru cara pembuatan biobriket berbahan dasar limbah tebu tadi. Oke, bisa banget sih, nanti kita coba ya. Nah Sobat Agro, itulah tadi beberapa inovasi menarik karya anak bangsa di bidang pertanian. Nah ketiga inovasi tersebut masih hanya beberapa bagian aja sih ya Raya, karena masih banyak banget nih di luar sana inovasi-inovasi menarik, keren, yang pastinya karya anak bangsa, pemuda Indonesia gitu. Iya bener banget, dan diharapkan banget nih Ran, sesulit apapun kondisi kita saat ini, jangan sampai ya mematahkan semangat kita semua untuk terus menghasilkan inovasi-inovasi baru ke depannya. Oke, terima kasih Sobat Agro sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau Sobat Agro ada kritik, saran, masukan bisa sampaikan di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video-video menarik lainnya. Rane dan Ira pamit, bye.